Geng, saya masuk YouTube, geng. Balik lagi dengan saya, Bayu Sidik Purnomo. Hari ini saya nggak sendirian, ditemenin teman saya. Perkenalan dulu mas, namanya siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Yuni Agung Saputra, tapi biasa dipanggil oleh teman-teman Agung aja. Asal? Saya berasal dari Sumatera Barat, Padang. Ini namanya Mas Agung, dia dari Padang. Dia adalah orang pertama di perusahaan saya bekerja di sekarang. Dia orang pertama Indonesia. Dulu berapa orang waktu datang ke sini? Orang Indonesianya apa orang Jepang? Orang Indonesianya. Orang Indonesia ya, saya dulu cuma 2 orang. Kebetulan kami perdananya dari Indonesia di perusahaan itu. Nice. Sebelumnya ada, tapi dari Cina semua. Oh dari Cina. Iya. Oh dulu ketemu tuh orang Cinanya dulu. Waktu Pernah kamu ketemu. datang. Cuma 1 orang. 1 orang. Jadi dulu 2 orang Indonesia. Terus kenapa yang 1 pulang? Apa dia cuma 3 tahun doang? Enggak, dia bukan 3 tahun, dia cuma sampai 2 tahun. Jadi dulu 2 orang, satunya sampai cuma 2 tahun. Nah sekarang senpai saya ini atau senior saya ini sekarang udah 5 tahun. Udah sanggup. Bentar lagi pulang bulan 12 ya. Enggak belum jelas kok bulan ini. Bulan ini. Iya. Oh. Gue pengen tahu sih perjalanan lu gimana mas. Dulu lu mau waktu ke Jepang itu ngikut tesnya gimana? Lu berapa lama belajar? Terus di mana? Terus gimana? Gue pengen tahu perjalanan lu. Kenapa bisa kepikiran ke Jepang itu loh? Iya, pertama-tama sih awalnya kan saya pas SMK udah ada kabar-kabarnya, iming-imingnya kalau apa kita tuh bisa bekerja di Jepang, tapi nggak melalui harus kuliah atau gimana gitu. Ya, Tapi minimal kan SMK ya. Tapi SMP iya, ada ya. SMK SMP pun bisa kalau di LPK saya. Terus saya cari tahu kabar-kabarnya, kebetulan yang di dekat kampung saya itu ada 1 orang yang udah belajar di sana tapi belum berangkat waktu itu. Jadi sembari menunggu itu ya, sebelum dia berangkat ya saya mau pastiin infonya dulu. Benar apa enggak tempatnya itu bisa memberangkatkan kita langsung ke Jepang apa enggak. Belajar berapa bulan sama? Kalau saya belajarnya lebih dari setahun, tahun 8 bulan ada. Setahun 8 bulan? Iya. Lama banget tuh. Lu waktu belajar gitu kepala dibotakin nggak? Kalau di LPK saya harus botak, maksimal panjang rambut 2 cm. 2 cm. 2 cm geng. Berarti lu kalau ke Jepang itu biasanya banyak ada yang LPK yang rambutnya suruh botakin, juga ada yang biar sono mamanya dalam artian rambutnya biasa lah, yang penting rapih, nggak terlalu panjang. Nggak kayak gini nih panjang ini. Nggak boleh ini. Ini foto dia dulu waktu palanya botak. Lu kan dulu apa di LPK tuh belajar setahun setengah. Lu udah berangkat ke sini 2 orang. Terus pengalaman lu pertama kali datang ke sini gimana tuh mas? Lu kan orang pertama Indonesia. Gue tahu lah, gue aja sendiri kayak udah belajar tapi bahasa itu gue masih kurang gitu loh. Gue akuin waktu dateng gue orang Jepang ngomong, gue juga sering bingung apa maksudnya. Yang penting dia mempraktekin bahasa tubuh ya gue, wah ini kayaknya ini. Lu gimana itu dulu? Ya saya dulu juga sempat ragu sih sebelum berangkat ke sini. Pas kami diwawancarai masih di LPK sama orang Jepang, sedikit pun nggak ngerti omongan dia. Padahal kami udah mulai hafal banyak lah kosakata, bumpo atau kalimat-kalimat bahasa Jepang itu. Tapi ketika mereka bicara nggak ngerti apapun yang dibilang, cuman tahu kosakatanya tapi nggak ngerti maksudnya. Saya juga khawatir dulu, soalnya mau berangkat gimana nih, ini aja di kampung sendiri dia ngomong bahasa Jepang masih tetap grogi kita saya. Di sekeliling kita orang Indonesia bukan orang Jepang, masih aja grogi. Nah, tapi ya saya ya mungkin kata orang, walaupun kita beda bahasa, misalkan Jawa sama Sumatera gitu. Jika orang Sumatera merantau ke Jawa, lama-lama kan sering dengar bahasa Jawa. Nah, jadi ntar bakal ngikutin aja, bisa aja dengan seiringnya waktu. Ya saya mikir gitu. Terus pas di Jepang ini ya saya main berani-berani aja, nggak ngerti ya mau gimana lagi. Yang penting ya tetap belajar, pahami. Kalau bisa ya sering nonton film bahasa Jepang, kayak film Doraemon, One Piece, lain sebagainya kan. Pas langsung saya ada nyampe sini ya
sedikit ragu mendengarnya gimana, tapi karena kebetulan kami langsung berhadapan sama sensei, di sini kan bahasanya ya bahasa internasional lah, nggak bahasa daerah. Nah, jadi bisa dipahami itu dikit-dikit. Lama-lama setelah belajar sama sensei di apanya, di sentanya 1 bulan, habis itu pergi ke Kaisa. Mulailah kita berbaur sama bahasa mereka. Yang pertama sih ya mereka tunjukin cuma satu kata doang, satu kerjain ini, cuman kerjakan gitu aja. Ini namanya apa? Cuman itu nggak dibikin kalimat, semuanya tuh nggak dibikin kalimat, cuma dijelasin kayak gitu. Kita berarti dia apa yang dia lakuin kita liatin, terus habis itu kita ngerjain gitu. Kita kerjain. Kalau nggak ngerti ya ditanya lagi. Ya kayak gitu pengalaman saya pas baru datang. Tapi ya itu kita jangan sampai di sana aja batas kemampuan kita, usahain pengetahuan ditambah terus biar kita tahu apa yang diajarin hari ini ya besok jangan sampai lupa lagi. Makanya ya dari situ ya saya mulai belajar bahasa mereka. Lama-lama ya saya susun sendiri kayak kalimat apa yang dia jelasin udah mulai mengerti satu-satu. Ya kayak gitulah, semakin berbaur kita semakin mau belajar sama ya ada niat lah. Semakin ada niat pasti kita bisa sama bahasa mereka, walaupun nggak sebisa mereka. Setidaknya bisa lah kita susun kosakatanya dikit-dikit. Tahu maksudnya dia ngomong gitu ya kan. Dan satu hal lagi, sama mereka tuh nggak usah ragu-ragu ngomong apapun, nggak usah malu-malu. Kalau malu otomatis kita kan nggak mau ngomong. Otomatis bahasa yang kita tahu juga bakal susah kita dapetin. Ngomong sama mereka juga bakal jadi susah. Iya sih. Tapi emang berat sih ya, maksudnya kamu kan orang pertama orang Indonesia pertama yang di sini kan kerja di perusahaan ini kan. Dulu 2 orang. Nah, terus waktu 1 orang pulang itu kenapa emang dia pengen pulang atau gimana? Apa kamu waktu teman kamu pulang, kamu rasa gimana? Duh, aku sendirian, bisa nggak nih gitu? Dia pulang dulu karena ya ini mungkin musibah lah terhadap dia lah selama di Jepang. Ya waktu itu dia shift malam, jadi mungkin karena efek shift malam nggak terlalu baik buat kesehatan dia. Ya jadi dia ya sering sakit gitu. Nah, mungkin karena si bosnya kasihan lihat dia, mungkin karena itu disuruh istirahat dulu di rumah. Dalam artian ya dipulangin dulu. Ya waktu itu dia teman kamu 1 pulang itu udah ada gantinya belum? Apa kamu sendirian waktu itu? Kohei udah datang. Kohei udah datang 2 orang. Kohei itu junior ya, jadi senpai itu senior, 2 orang ya kemarin waktu. Terus sikap kamu yang satu kerja sama kamu orang Jepang gimana itu? Dia baik kah atau apa? Pasti kan ada tuh, pasti manapun ya pasti orang ada yang ngajarinnya lembut, ada yang ngajarinnya ya pakai marah-marah, pakai kasar gitu. Kalau masalah saya kan belum ada nih senpai yang dari Indonesia atau senior dari Indonesia kan belum ada. Iya, benar. Ya waktu itu ya cuma diajarin oleh orang Jepang langsung. Atau bilang si Doing yang bukannya bos ya, tapi pembimbing kita dalam bekerja tersebut ada orang Jepang. Orang Cina ada dulu senpai, tapi dia kerja beda shift sama saya, jadi nggak sempat dia ngajarin saya. Cuman orang Jepang. Kebetulan di tempat kami itu ada 3 ruangan. Yang saya di ruangan tengah, ruangan yang kedua. Diajarin orang Jepang langsung. Ya menurut saya sih kalau dia ngajarinnya detail, jelas, pakai bahasa yang kita mudah mengerti. Tapi dia juga lumayan tegas. Kalau bagi yang saya dapat kemarin itu, si pembimbing saya ya lumayan pemarah dikit, lumayan sensitif lah. Tapi nggak di semua tempat kayak gitu, jangan sampai semuanya pada khawatir ya untuk berangkat ke sini. Enggak lah. Semua juga tergantung kita. Terkadang ketika kita di Indonesia juga gitu, tergantung kita ngajarin, mungkin ya sifat ngajarin dia kayak gitu agak keras. Ya dia nyoba gitu. Buktinya dia ngajarin saya lumayan keras gitu ya, saya jadi bisa. Saya merasa bersyukur. Dan kita juga bisa dilatih mental di sini. Dia juga sering marah dulu, salah dikit diingetin, dimarahin. Tapi marahnya itu yang baik gitu saya anggap tuh ya buat motivasi kita, bukan buat bikin kita drop. Kecuali marah kita nggak salah dimarahin atau main tangan, itu saya dibilang dia itu benar-benar nggak ngajarin kita. Tergantung kita aja nilainya, ngambil kesimpulan orang tuh bagaimana. Ya alhamdulillah ya saya jadi bisa memahami semua berkat dia, walaupun dia agak keras gitu. Yang penting kan dia marah itu, dia itu ada tujuannya biar kamu cepat bisa gitu kan.
Ya bagus sih, setiap orang kan berbeda-beda. Kalau kita mungkin, wah pemikirnya dia, aku ngajarin lembut, ntar dia malah keenakan, dia nggak berpikir gitu loh kan. Ada juga yang kayak gitu, dia itu marah itu buat kebaikan kita gitu loh, biar kita cepat bisa. Terus aku dengar-dengar kan dulu kamu kan itu kan di sini 3 tahun. Maafin ya emang dulu waktu kamu di sini tuh ibu kamu di rumah sakit atau gimana? Iya, kebetulan saya pas menjalani hampir 2 tahun di sini lah, saya dapat kabar dari rumah kalau ibu saya masuk rumah sakit. Terus saya bilang gimana kondisinya, ya dalam keadaan apa ya, nggak sadarkan diri. Dia cuma dibawa ke rumah sakit tempat biasa dulu. Terus saya belum kepikiran pulang kalau masih dia nggak apa-apa. Terus hari selanjutnya saya dapat kabar dia dipindahin ke rumah sakit yang lebih besar. Ya dari situ saya merasa lebih khawatir dan saya minta izin pulang pada si bosnya. Dulu itu emang sakit apa ibu kamu? Kalau dikatakan orang medis itu penyakitnya stroke, pembekuan darah di kepala. Terus waktu kamu pulang kan kamu diizinin tuh sama pihak perusahaan. Terus waktu kamu di rumah kondisi ibu kamu gimana? Pas saya pulang saya nggak sempat bicara sama dia udah nggak sadarkan diri, dalam artian udah koma. Cuman sempat ngerawat dia 1 bulan, tapi nggak sempat ngomong sama dia. Tapi mungkin dia tahu kehadiran saya. Soalnya sekali-kali bisa buka mata, tapi nggak bisa ngomong. Terus habis itu sampai ibu nggak ada gitu? Iya, sampai Tuhan manggil dia lah. 1 bulan saya rawat, ya mungkin gimana ya? Ya saya juga kasihan lihatnya dia nggak ada perubahan. Ya mungkin ya Tuhan juga kasihan, ya udah segera dijemput. Ya mungkin itu lebih baik buat ibu kamu di sono. Ya emang berat sih ya, kita merantau di sini nggak tahu kondisi keadaan rumah gimana, orang tua, keluarga. Kalau kalian merantau ya seperti itulah. Semuanya ada Jauh. resiko kita nih kalau merantau nih. Resiko kita nggak di sini aja juga, di rumah juga. Pasti kita mikirin 2 tempat, di sini sama di rumah. Berarti kamu pulang ke rumah terus ibu nggak ada. Itu berapa bulan di rumah? 1,5 bulan saya di rumah. Itu waktu kamu jalan 2 tahun. Iya. Nah terus lu kenapa kepikiran nambah 2 tahun gitu loh? Ya, Buat kamu sendiri gitu loh. Apa ya semua orang kan berbeda. Mungkin kayak aku, kita pengen balik lagi, entah kondisi gue kayak keuangan di rumah masih belum stabil. Iya, kalau soal keuangan tuh udah pasti kita kan. Terus soal kenyamanan satu, ya saya lihat semua orang juga pada pengen ke Jepang. Nah, sedangkan kita ini cuman ya tinggal nyambung doang, tinggal ujian gitu. Sedang orang lain mah susah, pengen ke Jepang ngurus ini ngurus itu. Terus belum tentu dapat tempat yang dia sukai, yang nyaman buat dia. Ya karena saya juga berasa tempat sini nyaman, udah mengerti, udah banyak dikuasai pekerjaan gitu. Juga keuangan juga masih mencari, juga umur juga masih memungkinkan lah, masih muda lah untuk berkelana gitu. Ya makanya saya pengen nyambung. Sekarang lu umur berapa? Itu privasi. Berapa gitu loh? Ntar di akhir atau enggak di sudut atasnya dikasih. Barangkali yang di rumah pengen tahu kan umurnya berapa, terus Coba aja ditebak umur saya berapa. 60. Tulis di kolom komentar. Komentar ya. Iya. Boleh. Tadi komen di sana. Iya. Ntar gue kasih namanya apa? YouTube-nya si Mas Agung sama apa-apanya, Facebook, Instagram. Iya, YouTube saya juga subscribe-nya baru-baru puluhan. Baru Ya. belajar ditambahin lah. Dia juga punya channel YouTube. Jadi kalau pengen nonton ntar gue taruh di sini ya. Iya. Biar kalian lihat gitu. Facebook, Instagram nggak usah. Udah terkenal. Sombong amat. Oh iya. Oke, aku sama dia itu satu perusahaan, cuman kita beda bagian gitu loh. Dulu pernah ngalamin kecelakaan kerja? Ya saya pernah ngalamin waktu di perusahaan. Ya kebetulan nggak sendirian sih, ada teman juga, ada satu junior juga. Pas itu ya saya lagi ngunci satu mesin, tapi yang pegangan saya itu biasanya itu dikunci erat, tapi waktu saya pegang nggak kekunci erat. Nggak tahu yang ngunci itu siapa ya. Nggak, saya udah kepegang ke sana, terus ternyata masih longgar, ya saya jatuh. Cuman jatuhnya itu rendah karena tangan nggak tepat posisi aja, jatuhnya ke belakang. Jadi ya Kerincir. ya, Apa patah jadi ya? kesleo. Oh, ini ya kesleo dia. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Berarti waktu tadi lu jatuh kayak gini ya? Belakang Maksudnya? ini. Oh, belakang gini.
Itu kan kayaknya lu shift malam kan? Iya, pas saya shift malam tuh. Jadi dulu dia pernah ngalamin kecelakaan kerja waktu dia mau ngunci itu pas lagi shift malam, ya mungkin ngantuk kah, capek lah, dia tangannya ini kesleo. Jadi berapa hari nggak berangkat kerja lu dulu ya Mas? Ya kebetulan waktu itu juga pas di libur musim panas, ya disambungin aja Oh, iya. 1 minggu saya Nah, udah libur karena musim kecelakaan, panas tambah musim panas ditambah musim panas seminggu seminggu, jadi dua minggu lah. 2 minggu nggak kerja. Kalau di sini nggak kerja itu nggak dibayar. Cuman kalau kecelakaan kerja dulu kemarin lu dibayar nggak? Ya, Cuman berobat saya- dibayarin. Saya kan ada asuransinya. Kalau Iya. kita kecelakaan kerja dalam perusahaan, Nah, kita ada asuransinya, asuransi ya pasti. dibayar. Cuman untuk buat gaji harian enggak? Ya itu udah termasuk sana semua soalnya. Oh, masuk situ semua. Ya gaji walaupun ya gaji dipotong karena hari kita nggak masuk itu gaji nggak dihitung. Pintar dia hari yang kita yang libur itu kita dapat asuransi. Hitung-hitung ntar nerimanya pas akhir bulan itu sama aja. Oh, sama aja. Hmm. Berarti tetap dibayar kan? Iya sama aja 1 bulan. Ya, kalau di sini asuransi kita kan kalau kerja di sini tuh kayak ada asuransi jiwa atau ya kayak sama lah, di sini ada BPJS atau apa. Di Jepang juga ada. Itu buat yang tidak ilegal. Ya, semua kita yang bagus-bagus lah di sini. Punya Yang jangan buat ilegal gitu. juga ada asuransinya. Tangkap dipulangin. Itu lain cerita. Sekarang di sini juga udah banyak orang Indonesianya, udah hampir 80% ya. Sekarang ya lebih banyak persennya orang orang Indonesia di perusahaan ini. Benar. Ya, seandainya ada masalah, bukan masalah dalam kayak saya orang Indonesia, misalnya kami ada yang sakit, kalau sakit 1 orang aja nggak apa, misalkan sakit beberapa orang, hampir semua kalau sakit, jadi perusahaan tuh nggak bisa gerak, itu intinya. Karena yang handle semua tuh dari orang Indonesia semua kebanyakan. Ya berkat Mas Agung ini kan dulu kalau dia sedodonya pulang ya kemungkinan nggak ada kepercayaan lagi buat orang Indonesia gitu loh. Dalam artian ya karena si bos percaya sama Mas Agung, wah ini bagus lah, ngambil lagi. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ya masih berlanjut gitu loh orang Indonesia kan ya karena awal dari awalnya tuh udah bagus alhamdulillah, terus ya sampai sekarang dari pihak perusahaan ini terus gitu loh nambah orang Indonesia. Ya alhamdulillah sih udah orang Indonesia udah dipercaya di sini. So, dalam bahasa ya, bukan masalah karena saya, mungkin dalam bahasa orang Jepang itu juga nilai orang Indonesia tuh mudah lebih mengerti, dan lagian kita kalau soal belajar dari A sampai Z tuh kita bisa ngomongnya semua lancar semua. Sedangkan sama negara-negara lain ada yang susah bilang R, bilang L. Iya. Dia gak susah jelasin. Lidah kita ini ya mungkin bisa dibawa kemana aja. Dia Benar. lebih suka gitu Indonesia. Kerja keras juga. Orang Indonesia itu pengucapannya itu masuk ke bahasa apa aja gitu loh. Ya nggak semua bahasa sih, cuman kalau ke bahasa Jepang orang Jepang itu mudah mendengar, oh iya yang dimaksud ini gitu loh. Beda dengan negara yang lain. Bukan menjelekkan negara lain atau gimana ya, mereka bilang seperti itu gitu loh kenyataannya gitu. Terus kan udah 5 tahun nih, bentar lagi pulang. Lu rencana buat pulang ngapain lu Mas? Entah mungkin mau balik lagi ke sini, kan ada itu program Tokutegino gitu loh. Jadi di sini di Jepang ini ada 3 program ya. Yang pertama adalah kita Kensuse. Kensuse itu kita berangkat magang 3 tahun. Ya enggak 3 tahun juga sih, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, tapi kebanyakan itu 3 tahun kan ya. Di daerah saya juga ada yang 1 tahun, cuman lebih dominan itu ke 3 tahun. Setelah 3 tahun kelar, kita bisa nambah 5 tahun. 5 tahun itu ya kemungkinan dari pihak perusahaannya suka sama kita, kerjaan kita, terus kita juga mau nih yang nambah 2 tahun, itu bisa. Yang penting dalam 3 tahun itu kita harus pulang. Entah kita 3 tahun lanjut ke 5 tahun bisa, cuman yang 4 ke 5 tahun itu kita bisa pulang itu kapan aja bisa. Diharuskan untuk pulang. Jangan 5 tahun itu kita nggak pulang, itu katanya nggak boleh seperti itu. Nah yang ketiganya itu ada Tokutegino. Tokutegino itu kerjanya hampir kayak orang Jepang ya, dalam artian kita boleh bawa mobil kan, boleh kendaraan bermotor. Nah untuk sekarang itu kita Kensuse nggak boleh kita bawa kendaraan bermotor, cuman kecuali kalau Tokutegino boleh, terus boleh bawa istri, cuman kan tergantung dari pihak perusahaan sama kesepakatan antara kita sama perusahaan gitu loh. Nah terus rencana lu gimana, mau ngambil Tokutegino kah atau mungkin buka usaha di rumah atau masih Iya. berpikir?
Kalau rencana sih ya saya ada rencana buat nyambung. Tapi saya juga lihat kondisi dulu. Yang jelas kan saya ini pulang. Kalau udah pulang ya saya lihat kondisi dulu di rumah bagaimana. Kalau seandainya di rumah saya lebih nyaman, lebih memungkinkan di sana, ya mungkin saya bakal di rumah aja. Tapi kalau misalkannya ada kendala, ada apa-apa, ya mungkin saya bakal berjuang lagi balik ke sini, ke Jepang ini. Tapi ya mungkin beda perusahaan, bukan perusahaan yang sama. Soalnya perusahaan yang saya kerja sekarang belum tergolong ke dalam Toko Tegino. Jadi Toko Tegino itu baru berapa perusahaan doang ya? Kayak pertanian. Yang saya tahu sih kayak pertanian, pengepakan, terus kayak di Gemba gitu, di bagian bangunan, otomotif, sama kayak apa itulah jagain yang udah tua. Perawat. Bisa dibilang sebagai ya, perawat. Itu yang saya tahu, yang tergolong ke Toko Tegino. Berarti belum semua Toko Tegino itu belum ada semua job ada. Jadi baru berapa doang itu. Yang baru saya dengar, kita dengar gitu seperti itu. Nah terus nih udah ngerasain semua bedanya antara Indonesia, Jepang, keadaan, suasana. Untuk keadaan di daerah kita tahu sendiri kan, kita kalau musim dingin itu salju bener-bener tebel kan. Banyak. Kalau musim panas ya panas. Dari kamu sendiri nih buat orang-orang yang di rumah ini yang mau ke Jepang, yang mau ke sini, mungkin ada masukan dari kamu atau biar orang-orang mereka yang mau ke Jepang biar semangat gitu loh. Ya kita ceritain apa yang kita rasakan gitu loh. Bagi semua teman-teman yang masih belum berangkat atau masih yang pengen berusaha ke Jepang, ya jangan sampai putus asa. Apalagi sekarang dalam kondisi kita semua semua negara kan kena corona. Jangan sampai patah semangat lihat-lihat isu ini itu soal di Jepang, jangan langsung diambil kesimpulan atau bagaimana. Terus pas mau pengen berangkat, dilihat dulu kita tuh melalui jalur mana. Jangan ada yang nawarkan ini mudah cepat berangkat uang segini, jangan mudah percaya, lihat dulu hasilnya. Kapan perlu jangan kita sekedar tahu dari online, kita datangi tempatnya, benarkah ini tempatnya. Ya kita kalau bisa kita pantau ke sana yang pasti. Soal dalam kondisi sekarang ini semua cara dihalalkan orang buat berangkat ke sini. Jadi kita harus dari kita harus berhati-hati lah ya. Yang udah perjalanan udah misalnya yang udah masuk ke LPK atau tempat pelajarannya, ya terus saja semangat. Ingat aja tujuan kita itu apa, motivasi kita itu apa, ya tetap aja semangat berangkat, jangan sampai mundur. Jangan sampai karena kemauan orang tua, kakak kita, jangan sampai gitu karena mereka yang nyuruh jadi kita kepaksa, jangan. Soalnya kalau hal yang dipaksa itu ya hasilnya di ujung-ujung tuh nggak bakal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau keinginan kita ingin berangkat ke sini, ya lanjutkan. Apapun perjuangannya yang kamu lalui, ya lanjutkan aja. Saya dapat jobnya lama. Kalau yang cepatnya ada yang 3 bulan udah berangkat, 3 bulan belajar udah berangkat, 5 bulan belajar udah berangkat, 1 tahun udah berangkat. Ya. Nah itu semua tergantung ya rezeki lah. Semua proses orang itu berbeda-beda gitu loh. Jadi kita nggak bisa nyamain antara misalkan saya dengan Mas Agung itu, kita nggak bisa nyamain. Ya berbeda-beda lah, setiap orang punya jalannya kan. Terus kondisi juga kita pastiin. Di sini kan ada 4 musim. Ada dingin, panas, musim gugur, dan musim semi. Nah, di situ kita harus juga sesuai sama kondisi kita di Indonesia. Kita ini gimana? Ada alergi terhadap dingin, terhadap panas, gimana kondisi tubuh kita, fit atau enggak. Kalau merasanya enggak memungkinkan, enggak usah dipaksain, jangan datang sini, soalnya itu nanti bisa berisiko. Walaupun pas di medical check up kita di Indonesia badan kita nggak apa-apa, tapi di keseharian kita merasa badan kita ini lemah, alergi terhadap dingin, yang nggak usah dipaksain karena di sini dinginnya ya dingin banget. Walaupun ada tempat yang nggak turun salju, tapi tetap aja dingin. Lama kelamaan kalau kita alergi ya kita dipulangin, jadi sia-sia. Jadi semua harus dikondisikan. Tubuh kita, pemikiran kita gimana. Jadi kita harus benar-benar jujur dari diri kita sendiri tuh ada apa, bisa enggak gitu loh. Jangan anggap pikiran kita bisa, tapi badan kita sebenarnya nggak bisa buat kesini. Nah, jangan dipaksain. Jangankan untung, kita lebih malah pulang rugi. Kita kesini tuh udah prosesnya susah, ya pengeluaran banyak. Ya mungkin kayak yang uangnya banyak mah nggak masalah kalau nggak punya uang. Semua punya uang sih, ya. Semua punya uang, tapi sedikit banyaknya ya tuh beda-beda. Yang ini punya sedikit, yang ini. Cuman kita pengen nambahnya buat usaha kita dengan cara yang baik juga lah. Ya, harus berusaha. Dulu Mas Agung udah banyak banget ngajarin saya kan. Sekarang saya juga kadang bekerja di bagiannya dia kan, diajarin sampai sedetail ya. Maunya ya bagus lah, maunya udah buktiin dia itu ya mampu. Nyampe sekarang udah banyak banget orang Indonesia yang sekarang udah dipercaya sama perusahaan ini gitu loh.
Maunya kan dari kita juga senang, wah Mas Agung bisa bawa nama baik ya, walaupun di sini nggak perusahaan gede sih, cuman ini perusahaan keluarga yang kerja itu udah 80% orang Indonesia gitu loh. Kan luar biasa bagi saya, maunya 5 tahun 80% orang Indonesia yang kerja gitu. A few inches later. Apa yang dijelasin, dia maunya ambil yang baik, yang buruk ya jangan diambil lah. Maunya kan suatu yang buruk yang ngapain diambil. Ya semoga buat kedepannya ya terus lah orang Indonesia terus buat Mas Agung ya kan, sebentar lagi pulang. Mungkin dari saya atau teman-teman ada salah kata atau sikap yang bikin Mas Agung sakit hati atau gimana ya, dari kita minta maaf. Mungkin nanti kita di Indonesia bisa ketemu lagi, bisa jadi keluarga lagi, dalam artian ya bukan di sini doang loh. Tadi pulang di Indonesia itu kita bisa ketemu lagi, entah gitu bisnis atau apa kan, kita nggak ada yang tahu, kita masih baik ya. Mungkin itu saja dari saya. Dari Mas Agung juga saya terima kasih Mas Agung. Mungkin suatu saat saya cerita tentang diri